Halo, assalamualaikum semua. Di video kali ini kita akan belajar mengenai antenatal care atau ANC, yakni pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk memantau kesejahteraan ibu dan janin semasa kehamilan. Perkenalkan, nama saya Fadila Handayani dari Prodi S1 Kebidanan NPM 2101070055. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Biokimia dan Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Elsa Fitriana. Menurut Permenkes RI nomor 29 tahun 2014, ANC atau antenatal care dilakukan minimal sebanyak 4 kali dalam masa kehamilan, yakni 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Terdapat 10 poin dalam ANC. Poin 1 yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Penimbangan berat badan pada setiap pemeriksaan merupakan bagian penting yang bertujuan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Bila berat badan ibu selama hamil bertambah kurang dari 9 kg atau kurang dari 1 kg setiap bulannya, maka harus dicurigai akan adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Sedangkan pengukuran tinggi badan pada awal pemeriksaan bertujuan untuk mendeteksi CPD atau panggul sempit yang dapat terjadi pada ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Poin kedua yaitu pengukuran tekanan darah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi terjadinya hipertensi pada masa kehamilan yang juga dapat menjadi tanda preeklamasi dan eklamsi pada saat kehamilan. Poin ketiga, yakni menilai status gizi ibu atau LILA, lingkar lengan atas. Pengukuran LILA pada umumnya dilakukan pada awal pemeriksaan pertama kehamilan. Jika lingkar lengan atas ibu kurang dari 23,5 cm, maka ibu tergolong KEK atau kekurangan energi kronis yang dapat beresiko melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Poin 4. Pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Jika TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka perlu dicurigai terdapat gangguan pertumbuhan pada janin. Poin 5. Menentukan presentasi ASI dan DJJ atau denyut jantung janin. Pemeriksaan ini akan dilakukan pada akhir trimester 2 dan dilakukan ketika kunjungan ANC berikutnya. Tujuannya untuk mengetahui letak dan posisi janin apabila bagian terbawah janin bukan bagian kepala, maka dapat dilakukan penata laksanaan secepatnya. Batas normal DJJ adalah 120 sampai 160 per menit. Poin 6. Pemeriksaan status imunisasi TT ibu. Imunisasi TT dapat mencegah terjadinya tetanus neonatorum atau kejang. Ibu setidaknya sudah harus berstatus T2 agar mendapat perlindungan. Ibu dengan status T5 tidak perlu mendapatkan suntikan imunisasi TT lagi. Poin 7. Pemberian tablet zat besi atau tablet tambah darah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia pada saat ibu bersalin. Poin 8. Pemeriksaan laboratorium terbagi menjadi 2, yaitu rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang wajib dilakukan ibu pada masa kehamilan, yakni pemeriksaan golongan darah, HB, dan pemeriksaan spesifik pada daerah endemis atau epidemis, seperti malaria dan HIV, serta lain-lain. Sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan pada ibu hamil dengan indikasi yang dicurigai TBC. Poin 9. Penanganan khusus. Apabila pemeriksaan pada ibu hamil memiliki indikasi terdapat tanda-tanda bahaya, maka dalam ANC juga harus direncanakan penata laksanaan solusi dari masalah tersebut. Poin 10. Konseling dan KLE.
Lakukan konseling terkait hal-hal yang perlu ibu ketahui, seperti kesehatan ibu, perilaku bersih dan sehat, serta pentingnya peran keluarga dan suami dalam mendampingi ibu. Tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas, asupan gizi seimbang, inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif, KB pasca persalinan, dan lain-lain.